guys, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini adalah pertama kalinya aku akan ngomongin investasi. Terutama mungkin lebih spesifiknya tuh ke saham ya. Karena aku tuh jujur aja seneng banget. Banyak dari teman-teman, baik di Instagram maupun TikTok, itu yang nge-DM aku untuk tanya-tanya tentang saham gitu, belajar-belajar tentang saham. Kenalin dulu sebelumnya, nama aku Sonia. Mungkin sedikit background tentang aku udah 6 tahun belajar dan juga invest ataupun trading di dunia saham. Background dulu aku kuliahnya itu di jurusan akuntansi. Jadi kalau tentang finance, tentang investasi gitu sedikit banyak basic-basicnya sudah ngerti gitu. Dan akan berbagi ke teman-teman semuanya. Pengen tahu tentang apa itu investasi, apa itu saham. Di sini aku bukan yang pakai link expert. Aku juga masih muda, aku masih perlu belajar juga. Tapi aku mau sharing ke teman-teman yang benar-benar mau belajar nih. Belajar dengan sabar investasi gitu. Saham itu lagi tren banget ya akhir-akhir ini, kayak semua orang tuh ngomongin saham gitu. Semua orang pengen untung dari saham, semua orang pengen cepet kaya dari saham. Tapi realitanya sebenarnya investasi itu bukan buat membuat kita jadi kaya gitu guys. Sebagai contoh misalnya kita punya 100 juta gitu, kita pengen cepet kaya nih, gue pengen punya MM-an gitu, gue pengen punya 1 miliar, gue pengen punya 2 miliar gitu. Nggak bisa seinstan itu. Jadi kalau misalnya kalian beranggapan kalau investasi atau saham itu bisa bikin kalian kaya dalam waktu yang instan, you better leave this channel gitu, jangan ikutin channel ini. Di sini tuh aku mau ngajarin sedikit ke kalian kayak ilmu-ilmu pasar modal, karena kebetulan dulu waktu kuliah itu aku kayak merasa beruntung banget. Aku tuh dulu kuliah di salah satu PTN yang ada di Indonesia, dan di sana itu ada kelompok studi pasar modal, dimana aku tuh jadi anggotanya, jadi anggota atau pengurusnya juga. Jadi selama 2 tahun itu aku benar-benar belajar pasar modal itu apa, saham itu apa, terus kayak cara investasi, trading itu seperti apa, analisanya seperti itu. Jadi kurang lebih sekian background singkat tentang aku gitu. Kalau misalnya kalian mau tanya, awal mulanya aku trading saham atau investasi di saham itu modalnya berapa sih kak gitu kan, banyak banget tuh yang tanya ke aku. Terus investasinya di mana gitu, terus caranya milih saham gimana gitu. Aku akan bahas satu persatu topiknya. Aku rencananya itu akan sharing setiap weekend sih, maybe kayak 1 minggu atau 2 minggu sekali aku akan upload video. Dan aku akan upload videonya itu bertahap guys. Jadi mulai dari where to start. Kalau misalnya kalian benar-benar dari nol, terus nggak tahu nih, aku pengen belajar saham tapi aku nggak tahu aku harus mulai dari mana gitu, aku akan ajarin step by step. Jadi kayak lebih praktikal sih, aku tipikal orangnya praktikal. Jadi aku akan bahas dulu pertamanya misalnya tentang saham itu apa, terus kayak kalian kalau mau saham itu harus mulai dari mana gitu. Terus baru masuk ke analisanya, cara pilih sahamnya, saham itu jenisnya apa aja sih. Terus kalau nganalisa itu apa aja yang harus kalian perhatiin, baru semakin dalam gitu. Jadi saranku adalah ikutin aja satu persatu, jangan buru-buru pengen cepet instan, pengen cepet kaya gitu, itu impossible sih guys. Nanti kalian jatuhnya akan ke investasi bodong, atau kalian akan jatuh ke saham-saham pom-pom yang akan digoreng sama bandar-bandar saham gitu. Jadi mending kalian step by step aja, ikutin dulu, belajar pelan-pelan gitu, yang penting ilmunya. Oke, banyak yang tanya aku startnya dari mana. Aku start invest dan juga trading di saham itu dari umur 18 tahun. Pertama kalinya itu waktu aku kuliah semester 1. Modalnya berapa? Oh tentu saja kecil. Modal pertamaku dulu itu cuma 300.000. Dan itu tuh dulu aku start tuh gini, aku tanya ke orang tuaku, aku tanya ke mamaku, ma aku pengen belajar saham gitu kan. Tapi kalau aku cuma belajar teori tanpa masuk ke dalam sana langsung, itu gak dapet sense-nya gitu kan. Nah akhirnya aku memberanikan diri, aku ngomong sama mama aku, ma aku boleh ya buka saham 300.000 gitu, pakai uangku sendiri gitu, jadi kayak dari tabunganku sendiri. Responnya mama aku, kamu yakin? Nanti kalau misalnya kamu rugi gimana gitu, investasi kan nggak selamanya untung, kamu siap, kamu rugi, ditanya-tanyain gitu kan. Terus aku jawab, ya nggak apa-apa deh. Waktu itu aku punya prinsip atau pemikiran kayak gini, aku nggak mau masukin uang langsung besar, apalagi misalnya kayak langsung 5 juta, 10 juta, sebelum aku tahu bener-bener tentang yang aku investasi ini tuh, yaitu saham gitu. Jadi aku tuh maunya aku bener-bener masuk dengan cukup banyak itu ketika aku sudah tahu. Nah caranya aku tahu gimana? Aku itu start dari 300.000 itu. Aku menganggap 300.000 itu adalah uang belajar. Dalam artian seandainya aku rugi gitu dari uang 300.000 itu, aku ikhlasin gitu. Aku anggap itu adalah cost of learning yang harus aku bayar, atau biaya belajar yang harus aku bayar gitu, sampai akhirnya aku bisa paham. Dan itu terjadi guys, itu benar. Jadi ceritanya, sekarang aku masih main saham, tapi aku sekarang itu trader, bukan investor lagi yang kayak hold berapa tahun gitu. Tapi aku trading, cuma bukan yang active trading yang setiap hari kayak
memantau pergerakan gitu, lebih ke swing trader sih jatuhnya. Ceritanya itu, akhir-akhir ini tuh aku nggak rugi setelah aku kerja dan setelah berlatih untuk investasi dan juga jadi trader selama beberapa tahun. Kan aku udah, jadi tuh kalau kita belajar gitu tuh kita dapat sense-nya gitu loh guys, kita dapat sensingnya. Oh, kenapa naik ya, kenapa turun ya, kita kayak udah mulai dapat apa ya, kayak polanya gitu. Tapi kalau ditanya aku pernah rugi apa enggak, aku rugi itu yang waktu uang 300.000 itu. Jadi uang belajarku tuh benar-benar untuk belajar. Aku mungkin mau ceritain dikit dulu. Jadi ceritanya 300.000 itu aku pakai buat iseng gitu, buat beli dulu itu satu saham Waskita Karya, WSKT tikernya. Satunya lagi itu saham Bumi. Mungkin kalian akan ketawain aku gitu, kenapa sih kamu beli Bumi gitu kan. Nah ceritanya adalah Waskita itu, jadi gini, moral value yang aku petik dari 300.000 yang aku buat belajar saham itu adalah jangan kita tuh ikut-ikutan belajar saham karena ngikutin orang gitu, atau isunya orang, konstruksi lagi bagus loh. Kalau dulu kan kayak tahun 2015-2016 kan, oh presidennya baru Pak Jokowi concern banget nih masalah konstruksi ya kan, berarti saham-saham BUMN konstruksi akan bagus nih, kayak Waskita, Wika, PP gitu kan. Semua orang pada ngomongin perusahaan-perusahaan konstruksi sahamnya akan naik gitu. Karena waktu itu aku masih belajar, masih nol banget nih, masih kosong banget. Aku belum bisa caranya analisis tuh, ya kan? Kayak sok-sokan aja tuh langsung beli. Nggak tahu cara yang analisis, ternyata aku tuh beli di harga yang cukup tinggi. Dan ketika semakin tinggi lagi, jadi tuh misalnya nih, aku beli di harga satu lot itu 200.000 misalnya. Naik nih, wah aku udah seneng nih 220.000. Nah, pelajaran moral value kedua adalah kita kalau main saham itu nggak boleh serakah. Jadinya, aku tungguin kan 220.000. Aku berharap itu di tahun 2017 tuh, nggak aku jual karena aku berharap dia akan naik lagi. Sampai ke, ya harapanku sih mungkin 400.000 atau 500.000 gitu ya. Ternyata, itu adalah titik tertingginya dia yang terakhir. Dan setelah itu sahamnya turun sampai sekarang. Jadi sekarang, cut loss apa enggak, aku tidak cut loss, tapi aku udah tutup rekening sekuritas yang itu. Sekarang aku buka baru gitu. Berarti kan rugi ya. Misalnya aku beli itu di harga 200.000, terus aku sekarang harga saham Waskita itu di 150.000. Berarti aku rugi 50-60.000 gitu. Ya udah, tapi aku sih nggak mau terlalu terpuruk sampai segimananya gitu ya, walaupun aku rugi sedikit gitu. Karena emang niat aku dari awal tuh adalah aku mau belajar gitu, biar aku bener-bener bisa ngerasain sensing gimana sih caranya investasi saham gitu. Langsung praktek. Kalau misalnya kita cuma baca-baca teori doang, kita nggak tahu sensenya. Tapi itu aku untung gitu. Dalam artian banyak banget nih, bukannya mengecilkan, tapi investor-investor baru di angkatan corona itu kayak sampai, sorry nih, mungkin kalau misalnya di teman-teman di sini yang merasa menjadi subjek atau pelaku dari hal yang aku bicarakan ini, sorry banget, not to offense ya, tapi banyak banget nih yang sampai jual aset, terus kayak utang untuk investasi di saham dengan harapan kalau kalian investasi terus pengen dapet hasilnya gitu. Aku tuh pengen kaya gitu, dalam artian aku sekarang ekonominya lagi terpuruk, aku pengen kaya, aku masuk saham ikut-ikutan orang gitu, sampai utang gitu. Dan sekarang ketika saham turun, orangnya sampai stres gitu. Itu, aduh aku sedih banget sih jujur kalau misalnya ngeliatin tipikal orang-orang di Indonesia kayak gitu untuk investasi saham ataupun untuk trading. Jadi better, saranku kalau misalnya kalian mau coba untuk investasi di saham, oke banget gitu, kalian mulai kayak aku aja. Jadi kayak berdasarkan kemampuan kalian, gak usah kayak gaya-gayaan gitulah. Misalnya gue dulu anak kuliah nih, biar kelihatan keren gitu, 100 juta biar, padahal tuh bukan uang gue gitu. Dan emang dulu aku mulai dari 300.000 itu bener-bener tanpa uang orang tua aku gitu. Aku nggak minta, nggak apa, karena emang ya aku tahu bahwa aku bukan orang yang sekaya itu gitu loh, yang aku bisa minta orang tua aku langsung, mah modalin 100 juta gitu, aku nggak bisa kayak gitu. Tapi bagusnya adalah karena aku batasin itu, bahkan sampai sekarang aku udah kerja pun, aku investasi itu diversifikasi banget. Aku nggak berani kayak bener-bener semuanya di saham gitu. Jadi mungkin ini cerita awal dulu tentang saham. Kalian bisa stay tune dulu untuk video-video aku yang berikutnya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan apapun tentang saham, tentang investasi, kalian bisa tanyain ke aku. Aku akan coba jawab di video-video selanjutnya. Jadi untuk pengantarnya mungkin ini dulu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Makasih guys.